Bagaimana supaya sholat saya khusyuk? Sementara sholat ini kadang pikiran kemana, bacaan kemana. Sholatnya betul menghadap kiblat, ikutin gerakan imam, betul gerakan imam, tapi hatinya takbir ada di Monas, ruku ada di Bantar Gebang, ada lagi Bantar Ujung di Majalengka. Sujud ada di mana? Di sana, di sini. Kemana tahu? Lalu kata ulama arifin apa? Bagaimana supaya Anda bisa melatih khusyuk? Anggaplah sholat yang ini adalah sholat terakhir dalam hidup saya. Insya Allah pasti khusyuk. Anggap aja habis sholat tuh mati gitu. Gitu. Anggap aja setelah sholat mati. Ternyata masih hidup. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khulafai Rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was shalihin wa malaikatil muqarrabin. Nah, khususatan sahibu hadzal kitab tankihul qaul. Nafa'anallahu bi ulumihi wal barakati masyayikh. Abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadiya wal ishruna fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Utawi iki bab kang kaping selikur. Selikur itu berapa? Hah? 21. Selikur 21. Kalau sawidak Sawindu ada lagi. Bab yang ke-21. Iku fi fadilati dzikrillahi ta'ala, ing dalam keutamaane zikir maring Allah Ta'ala. Bab yang ke-21 adalah menerangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir secara bahasa artinya mengingat. Landasan hukum anjuran zikir, kalimatnya sederhana tetapi maknanya amat sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatmainnul qulub, maka akan memberikan tenang di dalam hati. Apakah ini teori? Praktek saja. Zikir enggak saya di rumah? Zikir. Apa yang dibaca? Ada banyak. Ada yang tasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Ada yang takbir. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Ada yang tahmid. Apa bacanya? Alhamdulillah. Ada yang istighfar. Astagfirullah. Ada yang sholawat. Banyak macam lafaz sholawat. Ada lagi yang baca tahlil atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu semua adalah ajaran, aurat yang turun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang berzikir dengan kalimat-kalimat khusus. Kalau di pesantren ada istilah wirid ijazah, wiridnya khusus, yang dibaca juga khusus. Makanya nanti dalam kitab tertentu ada namanya Al-Azkar An-Nawawi, kitab tentang kaifiyah tuntunan zikirnya, tulisannya Imam An-Nawawi. Terbagi menjadi dua macam, ada zikir yang khusus, ada yang umum. Yang umum disebut dengan zikir hasanat. Contohnya apa? Setiap
setelah sholat 5 waktu kita terbiasa. Sudah diajarkan sejak dini dari anak-anak. Kenapa dianjurkan setelah sholat tidak langsung salam kemudian pulang, bubar? Itu dalam rangka takdiban, pendidikan kepada anak-anak kita. Setelah salam, disitulah tempat dan waktu yang mustajab, yang doa setiap mukmin pasti dikabul. Enggak bisa baca doa sendiri. Maka ketika makmum maka dianjurkan dengan amin. Aminnya yang pas. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Kalau amin, amin, amin. Nah, itu namanya aman. Artinya aman. Amin artinya ai istajib doana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Seorang ulama sempat juga pernah menyatakan dalam satu makalah, man shalla bi ghairi wirdin fahuwa kirdun. Siapa orang yang sholat, setelah sholat kemudian tanpa ada aurat, minimal aurat itu ya zikir atau wirid apa saja, fahuwa kirdun, maka dia menyerupai perilaku kera. Kirdun itu kera, monyet. Perilakunya maksudnya apa? Diambil kias bahwa dia tidak pernah anteng. Loncat sini, loncat sana, naik sini terus, lari sana. Itu maka diumpamakan seperti bahwa kirdun. Tapi jangan kemudian yang nggak wirid kita sebut begitu. Artinya ini motivasi buat kita bahwa ternyata wirid setelah sholat itu penting. Di samping waktu dan tempatnya juga mustajab. Apalagi berjamaah mengikuti imam. Tinggal amin saja sudah. Alhamdulillah masih ke bawah tuh doanya masih jamaah bareng-bareng. Ya Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus sebanyak 33. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Banyak. Ada rentetan riwayat, ada rentetan sanad, enggak asal-asalan. Kenapa 33? Kenapa Yasin 40? Kenapa 41? Kenapa sholawat 100? Jumlah-jumlah itu tuh umpama kita orang yang sakit datang ke dokter. Dokter nggak cuma ngasih obatnya, tapi sekaligus dengan dosisnya, resepnya. Ini obatnya Pak, 3 kali 1 hari. Logika kita biar cepat sembuh nggak usah 3 kali. Setiap jam 1 tablet kan biar lebih cepat Pak. Cepat sembuh apa cepat mati? Cepat mati. Kalau dokternya kalah ngikutin keinginan pasien, nggak ada yang selamat. Pasien pengen cepat sembuh, maka dokter kasih ukuran. Pak, ini dosisnya begini. Yang ini 3 kali 1, yang ini setelah makan, yang ini sebelum makan. Terus ngasih resep tidak boleh makan ini. Banyak yang dilanggar. Ya wayahna we sok kumat deui. Kambuh lagi nggak sembuh. Zikir-zikir yang semacam ini termasuk zikir hasanat. Allahu Akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini sudah ada urutan, ada runtutan, ada sanad yang jelas. Bukan ngarang-ngarang. Ada resepnya, ada dosisnya. Kita nih yang awam secara ilmu tinggal ngamalin aja. Tinggal mengamalkan saja. Nah maka dalam kaitannya dengan zikir hasanat umum boleh bebas di mana saja, berapa banyak, apa yang dibaca, selama itu adalah tujuannya zikir mengingat Allah, maka sangat dianjurkan. Silahkan zikir, ini hasanat, bebas waktunya. Adapun nanti yang kedua cabangnya adalah zikir-zikir yang khusus aurat-aurat tertentu, sebagaimana yang kita ketahui ada di dalam kaifiyah, disiplin, metode zikir-zikir khusus seperti di dalam thariqah, seperti di dalam majlis-majlis zikir. Ada yang zikirnya dengan mingguan, yang rutinnya harian, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Pak, saya tidak ada zikir khusus seperti itu. Istiqomahnya yang paling penting. Zikir harian apa? Mau tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut.
Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi, melangkah kaki kiri sambil membaca zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Keluarnya begitu, keluar dari rumah zikir, sampai ke tempat kerja zikir, pulang di jalan zikir, setiap hari. Yang kerja sambil kerja, yang sedang di kantor sambil di kantor. Maka kaifiah zikir seperti apa nanti dijelaskan dalam bab ini. Ini baru prolog pembukaan tentang bab zikir. Intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bab zikir dikatakan bahwa ketika Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, secara teori motivasi tidak bisa kita bantah. Keutamaan-keutamaan zikir sangat amatlah banyak. Lalu kita evaluasi. Apakah bisa kita rasakan ketenangan batin, ketenangan hati ketika dalam keadaan berzikir? Yang Allah katakan tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Benar apa tidak seperti ini? Coba diamalkan, coba dirasakan, benar enggak? Alhamdulillah Pak, tenang waktu zikir teh. Ketika saya berzikir tenang. Kenapa tenang? Nyaman Pak. Apa yang membuat nyaman? Kurang tenang apa coba Pak? Zikir sekarang. Masuk ke masjid, karpetnya baru, full AC, kedap suara, adem, bersih, tenang banget. Oh, berarti tenangnya karena fasilitas. Yang kaitan sama Allah apa tenangnya? Yang menenangkan hatinya apa kira-kira? Zikir yang kita baca itu berdampak. Kenapa? Dari lisan yang secara zahir kita baca menjadi nurul malakah. Cahaya malaikat dari setiap satu huruf diciptakan beribu malaikat. Dan setiap malaikat dimintakan oleh Allah, diperintah untuk beristighfar kepada orang-orang yang membaca zikiran-zikiran tadi. Itu yang bikin tenang, bukan soal masjidnya, bukan soal fasilitasnya. Nah, maka dalam hal ini, qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di dalam dasar tentang keutamaan zikir. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni mangka eling sira kabeh ing kaula, ingatlah engkau kepadaku. Adzkurkum maka eling kaula ing sira kabeh. Ingatlah olehmu tentang aku, ingat-ingatlah aku kapan dan dimanapun, maka aku pun sama akan selalu mengingatmu di mana dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu kemudian washkuruli, bersyukur sira kabeh li maring kaula, wala takfuruna lan aja pada ingkar sira kabeh. Zikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan jangan sekali-kali kufur, menutupi tentang apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Orang yang belum mendapat jodoh, kemudian dapat jodoh nikah, bersyukur sudah dapat jodoh, sudah menikah. Bagaimana bersyukurnya? Mendidik istrinya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menikah, pengen punya anak, berdoa, berusaha, konsultasi, sampai akhirnya hamil, lalu punya anak. Bersyukur lagi. Bagaimana cara bersyukurnya? Sama, mendidik anak untuk supaya sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban siapa? Bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban tokoh agama. Ngedidik istri dan anak itu kewajiban siapa? Suaminya masing-masing. Kenapa kok nggak bisa Pak? Saya kan nggak ada basis pesantren, nggak bisa ngajarin istri dan anak. Maka itulah kewajibannya, menitipkan ke tempat pengajian. Kewajiban bapak
tapi dititipkan amanah itu kepada para ustadz, para kiai di pesantren. Apakah lepas tanggung jawabnya? Belum. Dikontrol, ditanya sholatnya bagaimana, ngajinya sampai di mana, apa yang bisa bapak bantu nak, apa yang bisa mamah bantu nak. Ini mah ada setor hafalan, ini ndak, ini ya ada PR nulis ini, ayah ibunya bantuin, liatin, bimbing. Jangan kemudian secara total melepaskan kepada gurunya. Ini kewajiban orang tuanya. Nah, tapi dengan menitipkan begitu sudah lepas satu beban tanggung jawab kewajiban. Yang tidak baik, yang salah adalah mengajarkan sendiri tidak, menitipkan juga tidak. Maka amanah anak ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Engkau yang minta jodoh, engkau yang ingin anak, engkau yang ingin punya keturunan, tetapi ketika aku berikan, engkau sia-siakan. Berapa banyak orang berobat pengen punya anak, habis berjuta-juta. Berapa banyak orang pengen punya jodoh, cari sana cari sini. Setelah resepsi pernikahan habis, ratusan juta, puluhan juta. Berapa ekor kambing, tidak lama kemudian pisah, ada masalah, ada bentrok, ada apa segala macam, yang itu kemudian menjadikan dampak dalam kehidupan dengan istilahnya keren. Ada broken home, ada broken heart, dan lain-lain. Nah, maka itu Allah ingatkan supaya selalu ingat kepada Allah. Kenapa kok dampaknya ketenangan hati? Karena dengan hati yang tenang, apa saja kerjaan atau perbuatan, amalan, aktivitas, profesi, apa yang kita ingin lakukan dengan mudahnya kita hadapi, kita selesaikan dalam keadaan hatinya tenang, enggak gurung-gusuh. Tetap yang besar pekerjaan bisa selesai, apalagi yang ringan. Tapi ketika keadaan hatinya galau, hatinya tidak tenang, jangankan yang berat, yang ringan saja nggak selesai-selesai. Kenapa? Saya nggak fokus, saya lagi pusing, saya lagi bingung, lagi keder, lagi gelap, dan seterusnya dan seterusnya. Keder aja yang ada. Kenapa? Hatinya tidak tenang. Akibat apa? Tidak mengingat Allah. Nah, bagaimana caranya nanti? Saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam syarah kitab ini adalah sebagaimana ayat di atas. Ikhtalafa berselisih atau berbeda pandang. Soal ulama para ulama fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ayat fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tentang ayat anjuran zikir ini, para ulama juga berbeda pandangan. Apa yang dimaksud dengan zikir adalah perintah Allah, maka aku akan mengingatmu, katanya. Engkau mengingatku, maka aku mengingatmu. Artinya bagaimana, Pak? Qala Ibnu Abbas berpendapat, maksudnya fadkuruni azkurkum adalah uzkuruni bi ta'ati azkurkum bima'unati. Ingatlah aku, sebutlah aku dengan cara engkau taat kepadaku, azkurkum bima'unati, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan pertolongan. Orang yang berzikir selalu Allah tolong dalam kesulitannya. Wa qala Sa'id bin Jabir, saya ringkas aja, tidak terlalu panjang lebar. Yang penting pendapat-pendapat ulama supaya jadi bahan buat kita kenapa harus berzikir agar Allah juga ingat dengan kita. Sa'id bin Jabir, "Udhkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati." Kata lagi Sa'id mengatakan, "Udhkuruni, ingatlah engkau kepadaku bi ta'ati dengan cara taat kepadaku." Kata Allah, "Azkurkum, maka aku juga akan mengingatmu." Yaitu apa bentuknya Allah mengingat kita? Bimaghfirati, dengan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu.
Wa qala Fudail bin Iyad, lain lagi Imam Fudail bin Iyad mengatakan, fadhkuruni bi taati. Ingatlah, sebutlah, zikirlah kalian kepadaku bi taati, dengan taat kepadaku, adzkurkum bisawabi, maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan balasan pahala dari amalan-amalan yang dilakukannya. Wa qala Ibnu Kaisan, beda lagi, fadhkuruni bisyukri adzkurkum biziyadah. Ingatlah aku dengan cara engkau bersyukur, maka aku akan mengingatmu dengan menambahkan nikmatnya. Wakila, dikatakan lagi, udhkuruni bitauhid wal iman, adzkurukum bid-darajati wal jinan. Sebutlah, berzikirlah engkau kepadaku dengan bertauhid, mengesahkan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik dengan menyekutukan Allah, caranya dengan tauhid dan menguatkan iman, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan derajat tingkatan-tingkatan juga di dalam surga nanti di akhirat. Waqila, dikatakan lagi, adzkuruni, ingatlah aku ala dhahril ardi, adzkurkum fi batiniha, idza nasikum ahluha. Ingatlah aku di atas permukaan bumi. Maksudnya, ingat zikir kepada Allah selama masih diberi kesempatan hidup di atas permukaan bumi. Maka apa nanti Allah balas? Aku akan mengingat kalian ketika setelah mati, dikubur di dalam kuburan, tinggal di alam barzah, dihempit tanah, di dalam lahat, ditutup papan, dikubur, ditindih dengan batu dan tanah. Di saat itu aku berikan pengingat atau aku mengingatmu dengan membuat supaya tanah itu tidak menghimpit. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita di saat di antara orang-orang yang lain lupa akan kematian. Adzkuruni fid dunya adzkurukum fil akhirah. Ingatlah aku selama engkau di dunia, maka aku akan mengingatmu ketika nanti di akhirat. Nah, ini yang penting. Nggak enak kalau Allah cuekin kita di akhirat. Di dunianya kita lupa, di akhirat pengen diingat. Ya kan nggak adil dong. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah, masukkan ke dalam surga nanti ini di akhirat. Ya Allah, berikan catatan amal saya dari tangan kanan. Ya Allah, timbanglah dan berikan tambahan timbangan amalan baik. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ketika itu Allah bertanya, apakah engkau mengingat aku ketika di dunia? Tidak ya Allah. Jadi ingat di dunia kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah ingat kepada kita. Disebut, malah dicari. Mana ini kok belum ada di surga? Dicari. Lalu apa lagi? Wakila dikatakan, udhkuruni bitta'ati adzkurkum bil mu'afati. Ingatlah aku dengan cara engkau taat kepada Allah dan perintah Rasulnya, maka aku juga akan mengingatmu dengan cara memberikan afati, artinya memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan pertolongan kepada kita. Wakila udhkuruni bil khala wal mala'i adzkurkum bil khala wal mala'i. Ingatlah Allah di saat engkau dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan lapang, maka Allah juga akan mengingat kita, selalu menyertai kita di dalam keadaan kesulitan, apalagi di saat lapang. Kenapa kok dua-duanya penting? Orang kalau nggak diingat atau tidak disertai Allah ketika sempit, kufur nanti. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang berkekurangan secara ekonomi, fakir atau miskin, pertama ucapannya kufur. Sholat nggak sholat sama aja, jamaah tidak jamaah sama aja, nggak ada efeknya. Ikut ngaji nggak ngaji sama aja, nggak ada dampaknya. Awalnya ucapan kufur, lalu perbuatan. Lama-lama menyepelekan syariat yang wajib, apalagi yang sunnah. Di saat seperti ini, maka mungkin saja orang yang fakir kekurangan harta akan menjadi kufur perbuatannya sehingga Allah tidak ingat dia. Tapi orang fakir yang sabar, Allah selalu menemaninya dan Allah berikan balasan sesuai janjinya. Wabasyiris sabirin. Allah berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang
sabar. Di saat lapang kenapa juga harus ingat Allah? Takut berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa berlebihan? Kalau dalam uang boros atau hambur. Mendermakan uang bukan pada yang prioritas. Skalanya bukan kebutuhan, tapi hawa nafsu. Apa yang dipengen, cari, beli, terus mumpung masih ada mah. Padahal tidak butuh amat. Nah, ini ketika berlebihan tidak ingat Allah, ketika diberi kelapangan tidak ingat Allah, jadilah sombong. Itu yang terjadi pada Sa'labah, itu yang terjadi pada Fir'aun. Itu juga yang terjadi pada orang-orang khusus kisah-kisah cerita-cerita pada umat terdahulu. Mereka lupa, lalai ketika diberi kelapangan, maka begitupun Allah tidak akan mengingat dia, tidak akan menyertai dia di saat dia dalam keadaan lapang. Banyak hartanya, cukup kehidupannya, tapi tidak berkah, atau bahasanya adalah turfa'ul barakah. Wakila dikatakan lagi, Udhkuruni fin ni'mah warraha adhkurkum fi syiddah wal bala. Ingatlah aku di saat engkau mendapatkan nikmat dan kesenangan, maka aku akan mengingatmu dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mendapat bencana. Wakila udhkuruni bitaslim wa tafwid. Ingatlah aku dengan penuh kepasrahan tawakal kepada Allah, adzkurkum bi aslahil ikhtiar, maka aku akan mengingatmu, menolongmu dengan sebaik-baik usaha. Apa yang diusahakannya Allah berkahkan. Wakila dan seterusnya. Ini banyak banget makna para ulama. Jadi dulu itu para ulama ketika tahu ada satu ayat fadilah tentang amalan, maka beliau berpikir keras, bertafakur makna di balik ayat ini apa ya. Lalu diambil sandaran sanad hadis-hadis yang meriwayatkan yang berkenaan dengan berzikir. Dalam berfikirnya, maka itu para ulama mengatakan tafakkaru sa'atan afdhalu min ibadati sittina sana. Berpikir 1 jam tentang kemaslahatan manusia, tentang kemaslahatan agama lebih bagus daripada apa? Tafakkaru sa'atan afdhalu min ibadati sittina sana, dibanding ibadah sunnah 60 tahun. 60 tahun ibadah sunnah belum tentu kita bisa, tapi berpikir 1 jam itu sebanding dengan itu. Yakin dah para ulama nggak pernah berhenti berpikir. Karena persoalan manusia tidak pernah habis. Setelah mikirin yang ngaji Iqra belum bisa bedain dal dan za. Pikirin ya budak teh kunaon ieu teh. Za, ja. A'u jeung a'u. A'udzu sama auju. Pikirin lagi yang ini. Kamu belum bisa-bisa tuh kenapa? Makannya apa sih? Nggak dipikirin tapi kasihan kan? Akhirnya diajarin setiap hari datang persoalan ini, datang orang konsultasi ini, datang minta dibantu ini, belum ada yang meninggal, ada yang itu yang ini, nggak pernah berhenti. Ada persoalan dipikirin. Makanya wajar kalau para ulama-ulama dulu itu menyedikitkan tidur dan makan. Tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kenapa? Kenyang. Kenyang dengan apa? Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, bahkan mungkin bukan persoalan pribadinya, tapi persoalan umat manusia. Tidur nggak bisa tenang, dahar tuh mirasa kurang Sunda ya. Nah itu kenapa, ada apa? Nah itu ini dipikirin bukan dicuekin, nggak bisa. Coba untuk tutup mata tuh nggak bisa. Udahlah bodoh amat tuh nggak bisa. Masuk ke pikiran, masuk ke hati. Apa buktinya? Setiap doa. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Allahumma hasil maqasidana waqti jami'a hajatina wa jami'a hajati jama'atina. Allahumma ja'al jami'a jama'atina, dan seterusnya tentang jamaah. Enggak ada kiai ustadz berpikir doa buat sendiri. Robbi firli tiap hari wali-wali daya. Allah hasil maqasidi, maksud saya aja ya Allah sampai ke enggak, maksudnya adalah sampaikan, mudahkan hajatnya para jamaah semua. Tawasul Fatihah
abaina wa ummahatina, bapak-bapak kami semua, ibu-ibu kami semua, almarhumin nenek moyang kami semua. Enggak ada ustaz pimpin tahlil ila ruhi jaddi, kakekku wa jaddati dan nenekku. Enggak ada. Pasti semua ditawasulin. Jadi mendingan ikut biar dapat tawasulnya, ngirim doanya. Sebab sendiri belum bisa. Ini banyak para ulama dulu berpikir, makanya kemananya banyak. Padahal ayat Allah cuma sederhana. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Itu segitu kalimat. Tapi para ulama menafsirkan maksudnya ingat ke Allah teh kumaha Pak? Saya kan gak ada waktu buat zikir dari pagi, siang, sore, malam. Saya kerja di lapangan. Saya kerja di jalan, pulang pagi, malam. Kadang-kadang shift 2, shift 3. Gimana saya berzikir? Maka tadi saya katakan, zikir itu terbagi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum namanya hasanat. Bahkan dalam satu keterangan, setiap zikir, setiap orang yang bekerja mencari uang kasab dari yang halal, kemudian didermakan, diinfakkan, ditasarufkan kepada fisabilillah, maka termasuk juga zikir. Man bata filayalih, siapa yang bergadang semalam suntuk, kerjanya shift malam sampai di pagi hari dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban sholatnya kepada Allah, maka sungguh di pagi harinya telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan. Zikir itu banyak. Banyak macam zikir. Maka saya singkat, tidak semua makalah pendapat para ulama tentang mana zikir secara umum. Zikir adalah mengingat Allah. Apa saja amalan perbuatan yang itu akan berdampak pada mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori zikir. Ada yang senangnya baca Quran. Apa sih yang diingat ketika baca Quran? Yang diingat ketika baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Enggak ada yang diingat, Pak. Saya enggak ngerti artinya. Oh ya sudah, yang penting baca. Dengan membaca itu masuk zikir juga. Ini zikir. Lalu ada lagi yang baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu juga zikir, mengingat Allah. Ada yang baca sholawat, ada yang baca Quran. Apa saja yang membuat ingat kepada Allah dan itu berhubungan dengan hablum minallah. Ibadah kepada Allah, dagang, ibadah kepada Allah. Apa tujuannya? Menjalankan perintah Allah, kewajiban, yaitu memenuhi nafkah lahir dan batin anak dan istri, keluarga. Itu juga zikir. Ngaji, baca kitab, apa yang diingat? Apa yang dibaca? Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Yang dibaca ayat-ayat Quran, yang dibaca hadis-hadisnya Rasulullah, yang dibaca pendapat tulisan kitabnya para ulama. Yang diingat adalah Allah. Tahlil yang mati sama juga, walaupun kita nggak ada tujuan untuk yang lain-lain. Tapi fadilah zikir sudah tidak bisa kita bantah. Minimal ketika datang hadir di majlis zikir, ikut membaca kalimah-kalimah zikir, ikut membaca sholawat, takbir, tahmid, tahlil, kemudian ikut amin di dalam doa, pulang bawa berkat. Udah, itu sudah keutamaan yang sudah tidak bisa dibantah. Ikhlas, ikhlas. Cirinya ikhlas gimana? Udah zikir, ikut amin, nggak dapat berkat, nggak apa-apa. Besok-besok kalau berkatnya kalau kebagian. Jangan. Nah, ini dipertanyakan keikhlasannya. Maka itu saya lebih ringkas pada hadis-hadisnya Rasulullah SAW tentang keutamaan zikir. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, zikrullahi utawi zikir maring Allah iku ilmul imani, adalah ilmul iman. Maksudnya ailiwa'uhu, benderanya iman. Ciri, tanda. Bendera kan tanda. Tanda. Ada bendera warna ini, tandanya ini. Bendera ini, tandanya ini. Itu ciri. Orang beriman ada cirinya. Di antaranya adalah zikir kepada Allah. Apalagi dampaknya, faidahnya. Wa bara'atun minan nifaqi, lan bebas saking sifat munafik. Zikir itu bisa membebaskan kita dari sifat atau karakter tabiat orang munafik.
Apa sih maksudnya munafik itu? Ciri-cirinya sudah banyak Rasulullah sampaikan ciri-ciri yang munafik. Yang populerkan 3. Ketika bicara, idza hadatsa kadzdzaba. Ketika bicara, dusta. Ketika idza tumina, ketika diberi amanah, khianat. Kemudian apa lagi? Ketika apa lagi? 3. Ketika dipercaya, dia menyalahi, khianat. Ini ciri ketika janji dia berdusta atau menyalahi janjinya. Ini ciri-cirinya. Nah, tapi Rasul tidak menyebutkan siapa-siapa. Pokoknya jangan-jangan itu saya. Yang kalau bicara dusta, ya saya. Yang kalau diberi amanah tidak dijalankan, ya saya. Kalau jika diberi janji atau saya berjanji kepada seseorang, lalu saya menyalahi janji, itu saya. Berarti siapa yang munafik? Saya. Gitu. Jangan si anu. Dia senang banget kan? Senang banget si anu, IC ini. Lupa. Ini pentingnya muhasabah. Jangan-jangan saya juga suka berbohong. Yang munafik saya berarti. Dan seterusnya. Ini maka dengan berzikir itu dibersihkan jiwa hatinya, dibersihkan kolbunya, lalu berdampak pada sifat-sifat buruk akan jauh. Lari, menghindar, tidak akan hinggap di dalam hati orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa husnin minasyaiton, dan juga berzikir dapat mencegah, menjaga seseorang daripada was-was, godaan syaitan. Wa hirzun minan niron, juga akan tercegah, terjaga, terhalang, dilindungi nanti di akhirat daripada api neraka. Orang yang berzikir di dunia dengan kalimat zikir, ketika nanti sampai di mahsyar, maka kalimat zikir ini kemudian menjadi syafaat. Datanglah yang kita baca, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, akan melewati sirat. Lalu kemudian zikir ini datang, ya Allah, akulah tasbih yang pernah dibaca orang ini, maka berikan izin kepadaku untuk aku menyelamatkan dia dari api neraka. Disamber, nggak jadi ke neraka gara-gara lafaz-lafaz kalimat zikir yang pernah kita ucapkan, kita baca ketika di masa hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri utawi utamane zikir iku addzikrul khafiyyu, zikir kang bangsa samar. Nanti dalam Al-Adhkar juga diterangkan zikir itu ada 2, ada zikrul jahriyun, jahar, ada yang khafiyun, samar. Yang jahar itu maksud yang kedengeran, yang diucapkan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu diucapkan. Ada yang khafi di dalam hati, samar. Kita sering lihat ada orang yang tidak berhenti komat kamit gitu. Mulutnya nggak berhenti. Atau tangannya gerak-gerak terus nggak pernah berhenti. Ini biasa apa? Oh biasa Pak Ustaz, soknya kelantas be. Zohirnya seperti itu. Hakikat zikir ada di dalam hati, samar. Ingat kepada Allah itu di hati. Yang dia lakukan apa? Baca Quran, hatinya tenang. Yang dia lakukan apa? Barangkali diskusi tentang ilmu. Yang dia lakukan apa? Berusaha, bekerja, dagang, dan seterusnya. Tapi hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir juga. Al-khafi nanti dalam disiplin ilmu zikir tergantung. Lalu kenapa kita kok baca berjamaah keras-keras? Litta'dib. Mendidik anak-anak kita yang belum bisa baca zikir, lalu imam keraskan. Maka saya sering anjurkan, yang sudah hafal tolong baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini anak-anak kita lagi sholat di pinggir rumah, lihatin baca. La ilaha illallah qadir. Pertamanya begitu, loh sama qadir kedengarannya. Taunya itu. Coba kalau bapaknya diam aja. Ya nggak baca? Enggak. Khofi. Khofi. Anaknya juga sama. Kamu nggak baca? Khofi. Nanti semuanya begitu. Nggak ada yang bisa zikir nanti. Ajarin bapaknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udhu salam wa ahinar. Sama. Anak-anaknya juga dengar salam, salam, salam. Nah, itu mendidik. Itu penting. Ada zikir kapan saatnya keras, kapan saatnya
khofi, kapan saatnya bersama-sama dengan suara lantang, kapan saatnya diam, duduk, tawajuh kepada Allah. Diam, duduk saja. Jangan diam-diam terus, malah ngantuk tidur. Diam aja ya, 2 jam. Tapi bagus tidur dalam keadaan zikir, ingat sama Allah. Khurejat illallah. Kaget. Tahu-tahu illallah aja. Lagi tidur ngantuk zikir Allahu Akbar, Allah. Terus kaget kan? Allahu Akbar, ingat lagi Allahu Akbar terus ya. Ada banyak kaifiah, nanti lebih jelas lanjut dalam pembahasan yang lain. Wa qala andahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi utawi zikir maring Allah Ta'ala iku ala kulli halin ingata setiap-tiap waktu, wa muasatil akhi lan nolongi batur, nulungi sederek atau batur, memberi pertolongan kepada saudara, min malikin saking hartamu, min malaki saking hartamu, wa insofil fakirilan bantu wong kang fakir, albais kang kesulitan, min nafsika saking awak dheweke sira. Ternyata zikir itu banyak macam. Salah satunya Rasulullah mengatakan asyaddul a'mali thalathun. Amal yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Di antaranya adalah zikrullahi taala ala kulli halin. Zikir mengingat Allah di setiap keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, lagi senang, lagi sedih, lagi mood, lagi enggak mood, lagi mager, lagi keliling jalan-jalan, lagi di mana saja. Ini zikir kepada Allah merupakan amalan yang paling utama di antaranya. Yang kedua adalah wa muasatil akhi min malika, menolong saudara yang membutuhkan. Kitanya ada, mampu. Kemudian orang minta bantuan ke kita, kitanya mampu, tolong. Itu juga bagian daripada amal yang paling utama. Yang ketiga, wa insaful fakiril ba'is min nafsika, menanggung kebutuhan orang-orang fakir yang itu mereka sudah buntu, tidak ketemu jalan keluar, maka kita berhak atau punya kewajiban untuk menolong saudara kita. Wa qala landahu sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi utawi piro-piro alamat tanda-tanda cinta kepada Allah iku hibbu dzikrillahi, demen zikir maring Allah, wa alamatu bughdillahi lan utawi tandane benci tidak suka kepada Allah iku bughdu dzikrillahi azza wa jalla, tidak senang dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Ciri cinta kepada Allah maka dia adalah senang berzikir, dan ciri benci adalah dia tidak senang berzikir. Pak, saya nggak sebut Allah bukan saya benci. Coba kata Rasul apa hadisnya? Orang yang kita cintai atau siapa orang yang mencintai seseorang maka dia akan banyak-banyak menyebutnya Allah. Keseleo innalillah, sendawa alhamdulillah. Adah kenyang, jangan adah kenyang, alhamdulillah. Kejatuhan uang, koin setrek. Inna lillah. Ya, kejatuhan uang senang nggak? Senang kalau koinnya setrek, kejatuhan kita ringsek. Semua yang diingat tuh Allah saja sudah. Innalillah, subhanallah. Ada angin besar, subhanallah. Azan. Ya, ada petir, subhanallah. Reda hujannya, alhamdulillah. Lama nggak turun hujan, kemudian tiba-tiba gerimis, alhamdulillah. Nggak ada yang salah, semua Allah sudah atur. Kasih nggak ada yang nggak nikmat, nikmat semua. Hujan ya nikmat, panas juga nikmat. Kitanya aja yang kadang salah menyikapi atas anugerah Allah. Nah, cirinya begitu kata Rasul. Orang mencintai seseorang pasti disebut-sebut setiap hari. Ya, cerita di mana itu aja diceritain. Kenapa? Ciri-cirinya dia senang itu. Yang senang misalnya bulu tangkis, di mana-mana cerita bulu tangkis. Aca, bentar update bulu tangkis. Ngomongin apa lagi besok? Raket. Habis ngomongin raket, sepatu. Cek di Lazada berapa harga?
sepatu dan seterusnya. Karena senang, wajar. Sama juga. Saya juga sama senang sesuatu apa disebut di mana-mana diceritain, senang sesuatu. Maka wajar ketika Rasul mengatakan ciri orang mencintai Allah adalah paling banyak menyebut nama Allah, dan orang yang membenci Allah adalah paling sedikit, bahkan dia nggak senang menyebut nama Allah. Zikir yang urusannya sama Allah tuh nggak senang apa aja. Mau zikir, mau pengajian, mau ada tahlil, mau majlis taklim, mau majlis zikir, nggak senang gitu-gituan. Memang nggak mungkin ada orang yang saya benci sama Allah, nggak ada yang berani ngomong gitu. Tapi perilakunya menunjukkan itu berarti permusuhan atau membenci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala hikayatun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu cerita. Hikayatun cerita anillahi saking Allah Ta'ala, ana utawi isun iku ma'abdi sertane hambane isun. Kata Allah, aku selalu bersama hambaku. Kapan? Idza dzakaroni nalikane nutur ing isun. Idza dzakaroni nalikane nyebut sapa abdi ing isun. Wa taharrakat lan bergerak lan berkomat kamit bergerak bi karena isun apa syafatahu kedua bibire abdi. Kata Allah gini, sesungguhnya aku selalu bersama dengan orang-orang beriman. Aku selalu bersamamu, kata Allah. Kapan? Selama engkau mengingat aku. Ketika engkau ingat aku, disitulah aku ada. Saya pernah menyampaikan, ketika kita suntuk, galau, bingung, frustasi, sampai di rumah, capek, kepala pusing, kaki pusing, semuanya pusing. Sudah banting tulang peras keringat, cara ABCD sudah ditempuh, tapi nggak ada hasilnya. Pulang ke rumah, jatuhkan badan, kubrang di atas kasur, jangan di lantai, bahaya. Di atas kasur, di atas kasur, gredak, begitunya nggak kubrang tak. Ya Allah, nah ketika ya Allah, itu maksudnya kita nggak ada kata-kata lain. Suwe udah, ngomong suwe itu udah berapa kali tahu di jalan tadi. Sudah ngomong sial sudah, ngomong enggak benar sudah. Nyampe ke rumah mah, ya Allah. Nah, itu Allah jawab, labbaika ya abdi, sal fa'uti. Labbaik dalam, ya Allah, fulan, ada apa man? Sal, mintalah kamu, fa'uti. Aku pasti kasih. Ah, itu cuma kitanya yang enggak peka. Tebal hijabnya dengan maksiat-maksiat. Ah, saya kan nggak maksiat ngapa-ngapain pak, nggak ngapain, iya yang nggak kelihatan. Maksiat dohirnya nggak kelihatan, yang di batin, yang di pikiran itu maksiat yang bisa menghalangi kepekaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan, ana ma'a abdi idza dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Ketika mulutnya bergerak, berucap, menyebut nama Allah, nama kekasihnya Rasulullah, kitabnya, ajarannya, wajah. Ketika para ulama, para kiai di pesantren, para ustadz-ustadz di tempat majelis-majelis ilmu, setiap hari dibaca itu, setiap hari ila hadratin nabil mustafa, setiap hari a'udzubillahi minasyaiton, al-fatihah, setiap saat. Berarti apa? Setiap saat juga dia tidak pernah lepas ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita pada umumnya. Setiap zuhur adzan, sholat. Setiap asar adzan, sholat. Setiap maghrib, begitupun isya, subuh, dan seterusnya. Yang sunnah diamalkan, yang wajib sudah jelas, yang utama diamalkan itu tentang ibadah-ibadah. Hakikatnya adalah Allah membimbing supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu, Yasin tahlil malam Jumat, pengajian rutin malam Ahad, selesai. Matilah orang itu dalam keadaan istiqomah di dalam ketaatan dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali coba-coba untuk lalai dari Allah. Kenapa? Kita nggak tahu kapan mati. Kemarin saya taat. Apa ada jaminan saya mati dalam keadaan taat? Tidak ada. Sekarang ada orang yang lalai tidak taat. Apa dijamin dia mati suul khotimah? Belum tentu. Maka kita yang taat jangan overconfident
Saya mau udah rajin, udah taat, udah ustad, udah ngaji, udah fasih, banyak murid, banyak jamaah, pasti husnul khotimah. Siapa yang jamin itu siapa? Siapa kita? Saya itu siapa? Sama seperti orang lain. Nggak tahu siapa yang akan mati. Makanya apa? Kita manfaatkan sebaik-baiknya di saat diberi kemudahan taat oleh Allah. Tidak semata-mata itu karena kekuatan kita, kehebatan saya, kehebatan kita semua. Tetapi adalah Allah yang menggerakkan kakimu, Allah yang menggerakkan hatimu, Allah yang memberikan kemudahan. Datang di majlis zikir, di majlis taklim, di majlis jamaah sholat dan lain sebagainya ibadah, itu karena Allah tolong, bukan karena apa-apa. Maka karena itu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa sholat. Lalu kata ulama arifin dalam ilmu tasawuf disebutkan, bagaimana supaya sholat saya khusyuk? Sementara sholat ini kadang pikiran kemana, bacaan kemana. Sholatnya betul menghadap kiblat, ikutin gerakan imam, betul gerakan imam, tapi hatinya takbir ada di Monas, ruku ada di Bantar Gebang, ada lagi Bantar Ujung di Majalengka, sama-sama Bantar. Sujud ada di mana? Di sana, di sini, kemana tahu? Lalu kata ulama arifin apa? Bagaimana supaya Anda bisa melatih khusyuk? Anggaplah sholat yang ini adalah sholat terakhir dalam hidup saya. Insya Allah pasti khusyuk. Anggap aja habis sholat tuh mati gitu. Gitu. Anggap aja setelah sholat mati. Ternyata masih hidup. Alhamdulillah masih dikasih waktu sholat asar nanti besok. Besoknya zuhur lagi, maghrib lagi. Ketika mau sholat, ya Allah saya niat sholat ini sholat yang terakhir saya. Jadikan sholat ini kenangan terindah dalam hidup saya. Begitu nanti khusyuk. Kalau bisa juga dilatih sholatnya kak, anggar. Kata Rasul, zikir di pagi hari. Di pagi hari ada sejak subuh sampai siang. Sampai subuh nih zikir. Atau zikir di malam hari. Itu lebih utama daripada pukulan pedang, hundusan pedang ketika dalam perang fisabilillah. Lebih utama itu. Apalagi sekarang nggak ada perang, ya sudah amalkan saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam giliran tahlilan nggak ada suaranya. Udah imam teriak-teriak, Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada suaranya. Kalau lagi begini maka yang punya rumah bingung, ini pada mau dzikir apa kasih? Berkatnya masukin aja mas. Nah ini lagi diberi berkat.
Susahnya yang benar. Jangan tapi kapan saat berzikir Rafi? Ketika sendirian di masjid. Masuklah di masjid. Sudah larut malam, tengah malam menjelang pagi, setengah dua sekalian tahajud, ya mulai dan kemudian zikir sendiri. Tiba-tiba pakai speaker di masjid dan setengah dua. Zikri malam. Itu orang datang semua. Ada apa ini? Setiap suami ada datang. Ini aja lah, gitu ya. Habis beda. Ada jam 4, ya ada. Yang datang ada jam 11, kita tetap 5 nggak datang. Udah coba sekali kalau pembelajarannya jam 2, jam setengah 1. Pas mereka reaksi saya. Ya, masih gampang semua. Ya. Abdul Fikir dalam keadaan sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abdul ibadi utama hamba. Dua hadis terakhir dalam bab ini. Utama hamba apane derajat. Kata Rasulullah, derajat seorang hamba yang paling utama di sisi Allah adalah yaumul kiamat, dalam dina kiamat iku adzakiruna kang pada zikir kabeh Allah Gusti Allah kafiran kelawan zikir kang akeh. Derajat hamba Allah di akhirat yang paling mulia adalah mereka yang paling banyak zikirnya. Nanti terpecah golongan, masuklah ke dalam surga dari pintu ini. Banyak orang datang ke situ dari pintu yang lain. Datanglah ke sana di jumlah. Lihat yang paling banyak orang yang nanti derajatnya diangkat oleh Allah di akhirat adalah adzakiruna Allah katsiran, yang paling banyak zikirnya. Silahkan yang kurang tambahkan, yang sudah banyak jangan nafsuan, istiqomah kaangger. Jangan mut-mutan, sekalinya zikir dengan banyak 20.000. Yasin 100. Yasin. Lagi. Fatihahnya 2.000. Jangan sampai yang salawat 100, yang 400, yang zikir khusus jalankan sekian ratus, sekian ribu, silakan. Tapi ke Anda. Nah, itu ibaratnya apa? Pisau itu seperti alat bukan pisau itu alat. Ketika untuk memilih sesuatu yang ringan-ringan saja, maka tidak perlu diasah, cukup langsung digunakan. Sekalipun asah, cukup digesek begini saja. Tapi sekali waktu ada kebutuhan menyembelih hewan, nyembelih kambing, nyembelih ayam, wayahnya asahnya ada serius, batu asahnya disiapkan, digosok betul-betul. Kenapa? Yang mau dipotong kambing sama zikir yang tetap
Cuma badannya aja lari sana lari sini, jalan sana jalan sini, kerjain itu kerjain ini, tapi mati asli. Kok kita nggak tahu? Nah, gitu karena yang mati apa nih? Hati. Kalau hati sudah mati apa? Gelap, poek. Ya salah itu salah. Nggak ada benar, salah semua. Nggak ada yang benar, nggak ada yang enak, nggak ada yang nikmat. Semuanya pura-pura. Maka kata Rasulullah, zikir yang paling baik maksudnya adalah zikir khafi adalah hatimu tidak akan pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minimal latihannya setiap aktivitas sebut nama Allah. Dalam pembukaan kitab ini kita sudah baca fadilah bismillah kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta au afdal au afdal. Apa saja bismillah? Minimal bismillah. Minimal itu zikir kepada Allah. Yang kedua, wa khairul ibadati utawi sebagus-bagusnya ibadah. Pak, ibadah apa yang paling baik? Tadi sudah disebutkan zikir. Jumlahnya berapa banyak? Kita dapat masing-masing amalan dari guru-gurunya masing-masing. Silakan amal. Tapi tetap Rasulullah paling tahu tentang kapasitas iman umat. Maka Rasul mengatakan, sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang menurutku paling ringan. Yang menurut kita paling ringan. Jangan ambil maksimal. Pak, saya mau dan bisa ambil sudut benar-benar akan mencurahkan waktu, menyiapkan waktu zikir kepada Allah. Kan besok kerja, gimana kita kerja? Memang zikir kepada Allah. Datang ke kantor dan matanya merah, melakukan absen, terus kemudian panggil Allah. Kenapa? Zikir ada waktunya, ada saya juga sama pikir, tapi saya juga tahu. Ya, maksudnya yang adil. Kapan? Ada istri, ada anak, ada kewajiban kita kepada sesama, ada kepada sosial, ada kepada tetangga, saudara. Maka yang paling ringan kenapa? Yang berat itu apa ya? Istiqomah. Tetap sholat 5 waktu, tapi tiap hari. Jumatan, tetap Jumat, tapi tiap Jumat. Tiap Jumat. Ya, puasa juga sama tiap tahun. Jangan puasa sekali-kali puasa Ramadan, itu pun di awal dan akhir. Nah, itu sama bodin awal akhir. Hanya awalnya saja sama akhirnya. Puasa Ramadan, wah, masya Allah luar biasa. Wah, kenapa? Masya Allah. Lebaran puasa lah, puasa alhamdulillah yang pertama sampai yang akhir khatam. Yang tengahnya enggak, jangan. Yang ketiga, jadi kenapa yang ringan? Rasul itu adil, selalu mengukur umatnya dari yang paling rendah. Maka saya tidak pernah menganjurkan, mengajak supaya, ayo standarnya saya, nggak bisa. Semua bapak-bapak ngaji harus bisa pasti baca Qurannya, harus bisa baca kitab semua. Enggak, ngaji mah kewajiban, pintar dia udah nama urusan Allah. Kewajiban aja, kalau kewajiban itu mesti ma'yuzabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Engkau kerjakan, engkau penuhi dapat pahala ibadah. Engkau tinggalkan, engkau berdosa kepada Allah. Urusan dosa sama siapa? Sama Allah. Dan saya tidak pernah mengadab atau berhak memasukkan dalam surga. Tidak punya hak saya. Kewajiban aja. Sama seperti kerja. Jangan dipikirin perusahaan, tidak ada yang punya. Bapak pikirkan saja kerjaan bapak, itu saya kerjaan, itu saja. Gak usah mikirin asetnya berapa perusahaan. Terus kemudian apa? Sisa hasil usahanya berapa? S1-nya. Omsetnya berapa? Ada bagiannya. Ini perusahaan bapak bukan. Aku jangan mikirin itu ya. Dan bosnya sudah punya staff. Kita pikirkan ya. Karena kewajiban pulang kerja. Sudah jangan mikirin yang kantor aman enggak. Aman ada security-nya. Bisa masuk lagi. Ya, jangan mikirin yang bukan bagian. Ada tugasnya adalah belajar, kewajiban dari Allah bukan siapa-siapa. Kita adalah sama di hadapan Allah, sama. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah. Yang terakhir, wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu apa rezekinya yang paling baik? Ternyata bukan banyak sedikitnya, tetapi yakfi, yang mencukupi. Cukup enggak hari ini
Sudah makan, sudah sarapan pagi, sudah ngopi, sudah beres. Siang makan, makan. Malam nanti makan, makan. Bisa tidur, bisa. Itu rezeki namanya. Dan itulah rezeki yang terbaik. Yang cukup. Kalau orang tua saya bilang, sedetik mani, dua nyesa. Sedikit cukup, banyak bisa. Jangan kembali. Nanti jangan sedikit, apalagi kurang. Banyak boros. Kurang terus kenapa? Bisa kurang, bisa kurang, bisa kurang. Karena kurang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita menyadari bahwa rezeki itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tetapi apa yang sedang kita hadapi hari ini, apa yang kita makan bisa membuat kita sehat, kuat, jasmani dan rohani, sehingga diberi kesehatan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua, nyesel dari awal, tapi di akhir Allah nanti bertanya, sudahkah ada yang mengingatkanmu tentang ibadah kepada Allah? Sudah ya Allah, lalu kenapa engkau tidak bergerak? Nah, maka jawaban itu sulit untuk dijawab di hadapan Allah. Ada dalam riwayat diminta pertanggungjawaban, diminta berbantah-bantah hujah oleh Allah nanti di akhirat. Ada seorang fakir, ya Allah saya tidak bisa istiqomah di masjid, apalagi ngaji sholat 5 waktu aja saya tidak bisa. Kenapa? Saya ini fakir yang luar biasa. Makan pagi tidak sore, makan sore malamnya nggak makan, baju satu gantian. Ada yang begitu sekarang? Enggak ada insya Allah. Kalau ternyata dia fakir di hadapan Allah, maju curhat, saya nggak ibadah itu fakir ya Allah. Lebih fakir mana dengan nabiku namanya Isa alaihissalam yang makannya hanya daun-daun dan duduk-duduk saja, tidak punya rumah, tidak punya tempat yang permanen, apalagi mewah, tapi ketaatannya sampai kepada tingkatan ala Nabi dan Rasul. Saya sibuk ya Allah karena perusahaan saya banyak. Sebesar apa pabriknya, sebanyak apa karyawannya, sehingga kau lalai kepada Allah. Ada, kau tahu Nabi Sulaiman alaihissalam keratonnya besar, enggak satu, banyak, istrinya juga banyak, mewah, kerajaannya banyak, prajurit kerajaan itu dengan karyawan petugas banyak, tapi Nabi Sulaiman tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya begini tidak ada alasan di hadapan Allah. Memperhidup si mau suka dan tentera. Siapa yang tahu kalau kita